Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Nuryanti S dengan NIM 19011033. Di sini saya akan mencoba menjelaskan beberapa materi untuk memenuhi tugas mata kuliah bisnis dan kewirausahaan. Materi yang pertama mengenai sumber kreativitas dan inovasi dalam individu. Yang pertama, kreativitas. Kreativitas adalah suatu kemampuan seseorang untuk memikirkan dan melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata, yang relatif berbeda dari yang ada sebelumnya. Ciri-ciri kreativitas ini adalah orang yang terbuka, percaya diri, dan tidak takut pada kegagalan. Hambatan kreativitas ini ada 3, yaitu karena keterbatasan waktu dan energi, karena kebiasaan seperti senang pada kenyamanan, terpaku pada pola yang sudah ada, dan yang terakhir karena cepat merasa puas diri. Sumber kreativitas ini menurut Teresa Amabel tahun 1998 menyimpulkan ada 3 komponen, yaitu pengetahuan, berpikir kreatif, dan motivasi. Prinsip-prinsip kreativitas menurut Robert Graham, kreativitas terdiri dari antisipasi dan komitmen, di mana antisipasi ini melibatkan visi tentang suatu yang akan menjadi penting di masa depan, sedangkan komitmen adalah keyakinan untuk mewujudkan visi. Yang kedua, inovasi. Inovasi merupakan proses mewujudkan ide-ide terbaik menjadi kenyataan yang memicu ide kreatif sehingga menghasilkan serangkaian acara yang inovatif. Berbagai macam inovasi. Yang pertama, inovasi penduduk, yaitu pemanfaatan produk baru atau produk yang menjadi lebih baik. Yang kedua, inovasi proses bisnis atau jasa layanan, yaitu pengadopsian proses produksi, distribusi, maupun metode layanan yang lebih baik. Yang ketiga, inovasi organisasi, yaitu pemanfaatan sumber daya manusia yang lebih efektif dan efisien. Unsur inovasi menurut Fiona Fitzpatrick ada 9 elemen. Yang pertama, tantangan. Yang kedua, fokus pelanggan. Yang ketiga, kreativitas. Yang keempat, komunikasi. Yang kelima, kolaborasi. Yang keenam, penyempurnaan. Yang ketujuh, kontemplasi. Yang kedelapan, budaya, yang terdiri dari kepemimpinan, orang, nilai-nilai dasar, dan nilai-nilai inovasi. Dan yang terakhir, konteks. Tantangan untuk inovasi. Inovasi harus memperhatikan pendekatan-pendekatan baru, ide-ide baru, originalitas, dan ide dimanfaatkan untuk keunggulan kompetitif. Tantangannya adalah melihat dunia dengan ide-ide segar dan mengembangkan solusi baru. Sumber-sumber inovasi terdiri menjadi 6. Yang pertama, peristiwa tak terduga. Biasanya berupa kegagalan atau keberhasilan. Yang kedua, kebutuhan proses. Biasanya inovasi ini terjadi ketika ada kebutuhan proses untuk mendukung proses lain atau produk lain. Yang ketiga, perubahan struktur pasar dan industri. Akibatnya regulasi atau alami. Yang keempat, perubahan demografi, yaitu usia penduduk muda di Indonesia membutuhkan layanan-layanan yang inovatif untuk memenuhi kebutuhan mereka. Yang kelima, perubahan persepsi. Persepsi ini mengenai produk yang baik dan tidak baik dari segi lingkungan, agama, selera, tren, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, pengetahuan baru. Pengetahuan atau teknologi baru adalah salah satu kekuatan besar untuk inovasi. Cara mengembangkan kreativitas ada 7. Yang pertama, amatilah sesuatu yang dikenal. Yang kedua, membangun kreativitas dengan mempertajam pikiran. Yang ketiga, jangan menunda pekerjaan. Yang keempat, ambil sudut pandang orang lain. Yang kelima, melakukan brainstorming. Yang keenam, belajar menjadi seseorang inovator yang baik. Dan yang terakhir, ubahlah kebiasaan dan citra diri. Inovasi ada 8 cara. Yang pertama, memiliki visi untuk berubah. Yang kedua, memerangi atau melawan ketakutan akan perubahan. Yang ketiga, berpikir seperti pemodal yang berani mengambil risiko. Keempat, memiliki suatu rencana usulan yang dinamis. Yang kelima, mematahkan aturan. Yang keenam, kolaborasi. Yang ketujuh, menerima kegagalan. Dan yang terakhir, bersemangat. Yang kedua, mengenai faktor-faktor sukses dari pengusaha. Yang pertama, inovasi. Yang kedua, manajemen keuangan. Yang ketiga, perencanaan. Yang keempat, adaptasi. Kelima, fokus. Keenam, jangan takut akan kegagalan. Yang ketujuh, menentukan tujuan. Tujuan nyata harus memiliki batas waktu. Yang pertama, persiapan.
Lakukanlah persiapan sebelum peluang akan datang. Yang kedua, kerja. Yang ketiga, ingat aturan emas. Lakukanlah kepada orang lain seperti Anda ingin mereka lakukan kepadamu. Yang keempat, kepercayaan. Yang kelima, memimpin. Yang keenam, selalu bersemangat. Yang ketujuh, pertahankan fokus. Tetaplah fokus pada misi. Yang kedelapan, bekerjalah dengan keras. Yang kesembilan, nikmati perjalanan. Yang kesepuluh, percaya insting Anda. Yang ke-11, bersikap fleksibel tetapi gigih. Yang ke-12, andalkan tim Anda. Yang ke-13, fokus pada eksekusi. 14, milikilah integritas. Dan yang terakhir, berikan kembali. Langkah-langkah untuk sukses sebagai pengusaha. Yang pertama, lakukanlah apa yang kamu sukai. Yang kedua, bangun citra bisnis yang positif. Yang ketiga, bawa diri Anda serius. Yang keempat, keep the customer happy. Selalu buat pelanggan senang atau bahagia. Yang kelima, make a plan, membuat rencana. Yang keenam, ask for sale, mintalah penjualan. Yang ketujuh, ciptakan keunggulan kompetitif. 8, stay organized, tetap teratur. Yang kesembilan, take a break, jangan lupa istirahat. Mengidentifikasikan faktor sukses dasar dalam bisnis baru. Yang pertama, identifikasi dan evaluasi peluang. Evaluasi keadaan yang menguntungkan sangat penting untuk keberhasilan usaha. Evaluasi harus dilakukan dalam hal daya tarik, waktu, daya tahan, dan penciptaan serta nilai tambah. Yang kedua, pikiran dan sikap wirausaha. Sikap dan perilaku dominan yang diinginkan dan dapat diperoleh dalam wirausaha yang sukses adalah yang pertama, penentuan dan komitmen. Yang kedua, gaya dan perilaku kepemimpinan. Yang ketiga, pengakuan peluang dan obsesi. Yang keempat, pengambilan risiko dan toleransi ambiguitas. Yang keenam, ambisius, menargetkan standar tinggi. Yang ketujuh, percaya diri dan ketergantungan. Yang terakhir yaitu kreativitas dengan inovasi. Yang ketiga, penilaian venture baru adalah proses menentukan apakah peluang bisnis dapat berjalan dan menunjukkan potensi keuntungan atau tidak. Yang keempat, memperkerjakan strategi persaingan yang masuk secara tepat. Studi mengidentifikasikan 5 strategi persaingan generik. Yang pertama, strategi penyediaan biaya rendah. Yang kedua, strategi defisiensi yang luas. Yang ketiga, strategi biaya rendah yang terfokus. Yang keempat, strategi diferensial terfokus. Yang kelima, strategi penyediaan biaya yang terbaik. Yang kelima, buat reputasi. Menciptakan reputasi yang baik akan mencerminkan persepsi yang positif. Dan yang terakhir, manajemen ventura merupakan serangkaian kegiatan yang mencakup transfer penilaian dalam bentuk gagasan, bisnis baru, dan fase pengawasan ke bisnis yang berhasil dijalankan di pasaran. Materi yang terakhir mengenai faktor pendorong dan penghambat kewirausahaan. Timus mengemukakan 5 faktor pendorong proses kewirausahaan yang dinamis. Yang pertama, digerakkan oleh semangat meraih peluang bisnis. Yang kedua, digerakkan oleh wirausahaan terkemuka dan kewirausahaannya. Yang ketiga, hemat dan kreatif dalam menggunakan sumber daya. Yang keempat, sadar akan perlunya kesesuaian dan keseimbangan. Dan yang terakhir, terintegrasi dan holistik. Faktor pendorong kewirausahaan menurut Koncara pada tahun 2008, faktor pendorong kewirausahaan ini terdiri atas faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya terdiri dari kesadaran diri, pengaturan diri, dan motivasi. Yang kedua, faktor eksternal yang terdiri dari empati dan keterampilan sosial. Timmons menganalisis bahwa bentuk, ukuran, dan dalam kondisi sumber daya dari tim dalam peluang usaha itu terdiri menjadi 3. Yang pertama, peluang usaha yang merupakan inti dari proses kewirausahaan. Yang kedua, sumber daya, yakni potensi dan kompetensi yang didukung oleh kreativitas dan penghambatan. Yang ketiga, tim kewirausahaan dipimpin oleh wirausahaan yang sudah memiliki pengalaman kerja yang sukses. Tahapan proses kewirausahaan menurut Koncara tahun 2008 dan
Saifuddin pada tahun 2002. Proses terjadinya kewirausahaan terdiri atas 3 tahapan. Yang pertama, tahap imitasi dan duplikasi. Pada tahap ini, para wirausahaan meniru ide-ide orang lain, baik dari segi teknik, produksi, desain, proses, organisasi, usaha, dan pola pemasarannya. Yang kedua, tahap duplikasi dan pengembangan. Pada tahap ini, para wirausaha mulai mengembangkan ide-ide barunya, walaupun masih dalam perkembangan yang lambat dan cenderung kurang dinamis. Yang ketiga, tahap menciptakan produk baru yang berbeda. Pada tahap ini, para wirausahaan sudah mulai untuk berpikir untuk mencapai hasil yang lebih baik lagi. Menurut Saifuddin pada tahun 2008, ada beberapa faktor penyebab kegagalan kewirausahaan. Yang pertama, tidak kompeten dalam manajerial. Yang kedua, kurang berpengalaman dalam operasi dan menghasilkan produk. Yang ketiga, lemah dalam pengendalian keuangan. Yang keempat, gagal dalam perencanaan program bisnis. Yang kelima, lokasi yang kurang memadai. Yang keenam, kurang penguasaan peralatan. Yang ketujuh, sikap yang tidak bersungguh-sungguh dalam usaha. Dan yang terakhir, ketidakmampuan dalam melakukan peralihan atau transisi wirausaha. Hambatan dalam pengembangan kewirausahaan. Menurut Zimmer, pada tahun 1996 ada beberapa faktor yang menyebabkan wirausahawan gagal dalam menjalankan usaha barunya. Yang pertama, tidak kompeten dalam hal manajerial. Yang kedua, kurang berpengalaman. Yang ketiga, kurang dapat mengendalikan keuangan. Yang keempat, gagal dalam perencanaan. Yang kelima, sikap yang kurang bersungguh-sungguh dalam berusaha. Dan yang terakhir, ketidakmampuan dalam melakukan transisi kewirausahaan. Faktor-faktornya yaitu faktor ekonomi, faktor psikologis, dan kebijakan ekonomi. Cukup sekian materi yang telah saya sampaikan. Lebih dan kurang saya memohon maaf dengan sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.